Sini podcast. Oke, Oke. sekarang kita bahas yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan keseharian kita beda, yaitu cara mencegahnya. Yang mana sih supaya yang paling penting yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana cara kita mencegah supaya kita tidak terkena demam berdarah ini, ya kan? Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi ada yang disebut sebagai 3M+. Apa tuh 3M+? Kita dulu seringnya mungkin belajar pas masih SMP kali ya. 3M, menutup, mengubur, menguras. Menutupnya menutup apa? Menutup tempat penampungan air. Ya, betul sekali. Air yang menggenang. Jadi menutup tempat penampungan air yang sekiranya ini nih bisa jadi sarang atau tempat-tempat berkembang biak dari si nyamuk ini. Karena nyamuk kan sukanya di tempat yang bersih kan, air yang bersih. Jadi contohnya misalnya ada drum di rumah nih. Nah, drum itu harus dalam keadaan tertutup. Tuh. Oke. Terus yang kedua, menguras. Nah, apa yang bisa dikuras? Misalnya bak mandi. Jadi si jentik-jentik nyamuk itu dia bisa menempel di dinding-dinding bak mandi. Jadi kayak kita rasa airnya bersih kok nih. Nggak ada kok di sini jentik-jentik nyamuk, padahal dia nempel tuh. Gitu. Berarti walaupun di tempat, maksudnya walaupun di bak mandi yang sering kita pakai pun, mereka bisa betul di situ gitu ya? Iya bisa. Tapi sebenarnya dia tuh lebih, kalau misalnya kita pakai airnya tuh berulang-ulang kan airnya bakal ganti tidak sih? Nah, sebenarnya dia perkembangbiakannya lebih lambat karena kan airnya bakal kita ganti terus-terus kan. Tapi dia masih bisa nempel di dinding-dindingnya tadi. Karena kan kalau misalnya kita mandi tidak mungkin karena airnya nyampe bawah kan. Paling tidak setengah. Ya dak? Iya. Nah, yang setengahnya lagi tuh masih bisa tempat nempel sih jentik-jentik nyamuknya tadi tuh. Makanya harus sering dikuras bak mandinya. Oke. Alright. Nah, satu lagi M yang ketiga itu mengubur. Mengubur nih mengubur apa? Mengubur kenangan mantan katanya. Iya. Wadaw. Lupa jijik aku dengar apa? Udah balik. Luar biasa. Udah ada ame. Emang harus dipancing dulu, Bo. Iya, emang. Dipancing. Baru nyampe rumah. Oh, jalan kaki, Meh? Terbang. Mode ame jalan kaki kayaknya enggak lah. Paling tempat Waduh, ini kayaknya harus dibahas nih nanti. Itu ya kan, Meh? Nih, kan lagi. Oke, lanjut. Oke, tadi kita sampai 3M. Apa tadi 3M, guys? Coba ulang. Menguras, mengubur. Aku. Menutup dulu. Terserah sih, enggak urutan juga enggak apa-apa. Yang penting lakuin 3M, menguras, menutup, mengubur. Jangan lupa kubur barang-barang yang sekiranya udah tidak digunakan dan menjadi tempat perkembangbiakan si nyamuk. Tuh. Misalnya ada pot bekas yang udah rusak gitu kan, taruh di depan rumah. Terus kan kena genangan air kan, tapi bukan air mata. Wadaw. Aduh. Kalau ini langsung kena sih joknya. Aduh. Jadi air apa lain? Yang jadi sarang nyamuk tuh, Bo, kubur. Ada. Kubur, Bo. Kubur. Udah aku bakar, Wel. Ya, kubur lah Bo, dalam-dalam, Bo. Bakar. Udah zaman lagi kubur bakar. Wih, pasti ini patah hatinya bener-bener nih, skala 5 nih. Waduh. Sampai bakar. Lanjut. Udah lanjut ya, itu 3M. Plusnya apa plus? Nah, Bukan plusnya plus. Aduh. Ya. Plusnya tuh kita bisa dengan cara kayak Ilham tadi, pakai larvasida atau bubuk abate. Jadi,
misalnya ada penampungan drum, kita mau nyimpan air di drum ini supaya kalau misalnya air mati, PDAM mati, tidak ada air, kekeringan. Nah, bisa pakai nih. Nah, tapi jangan lupa dikasih bubuk abate dalam situ. Terus selain itu bisa apa? Bisa dengan memelihara ikan, pemakan jentik nyamuk. Jadi yang lagi cupang hobi. Ya, bisa enggak cupang makan jentik nyamuk? Bisa dong. Bisa. Tapi jangan cupang yang terlalu ini hias, cupang-cupang biasa bae yang 5.000, 10.000. Yang mana tuh Cupang ya, ini. yang kecil. Emang soalnya beda. kalau cupang makan jentik kebanyakan perutnya jelek, buncit, gendut ya. Wow. Lu jangan kasih banyak-banyak lah, seru diet. Kok kasih di situ tuh yang tempat lari gitu kayak hamster. Wow. Yes, Wow. Ikan. Tadi kan bubuk abate kan? Bubuk abate Ya. atau apa tadi? Larvasida. Larvasida. Kalau yang ngasih antiseptik gitu? Kayak detol gitu ya. Detol. Nah, iya tuh. Tidak membunuh nyamuk. Untuk kuman cuma sih, membunuh bakteri kuman gitu. Jadi Nah, nyamuknya itulah. semakin nyaman di situ karena airnya tambah bersih ya. Nah, Itu kok di tempat bersih. Tempat yang kotor. salah berarti. Itu. Terus selain dua hal tadi, bisa juga dengan Bukan pakai hewan kotor. iya nyamuk Aedes aegypti beda. Lagi kalau misalnya kita bahas penyakit lain, nah nyamuknya beda lagi. Ya, Ini kayak khusus untuk cikungunya tuh DPD. nyamuk juga kan? Nyamuk juga. Tipes Nah, berarti beda nyamuk. atau tipoid. Nah, itu nyamuk juga. Oh, tipes tuh nyamuk yuk. Nyamuk. Dari nyamuk Anopheles namanya. Lu sama kayak yang malaria berarti. tuh apa? Malaria nyamuk juga. Apa jadi namanya? banyak penyebab daripada penyakit. Tropi kangen gitu dah sih? Bukan. Malarindu ya situ. Malaria. Tropicana. Satu nusa. Lanjut. Apa lagi? Tadi sampai mana? Oh ya, tadi sampai pasang bubuk abate sama ikan kan. Selain itu bisa pakai kelambu atau pakai lotion anti nyamuk. Tuh. Aku ada pertanyaan untuk kalian semua. Oke, lanjut guys. Bapak-bapak Nancy Zah. Iya sih. Kayak emang dari bapak-bapak sah. Yoi. Oke, gak M plus. Ada lagi gak plusnya? Ren? Ada plus lagi ya? Banyak plusnya yang lain. Apalagi tuh? Dengan tidak menggantung pakaian. Jadi meletakkan pakaian ke dalam wadah tertutup. Karena kalau digantung itu jadi sarang nyamuk juga. Aku dia. Perasaannya digantung nih banyak ini. Pintu. Nah, itu pakai kalau ditumpuk misalkan juga ada? Iya, apa? Kalau ditumpuk di bawah gitu? Kalau ditumpuk di bawah, enggak. Kalau misalnya dimasukin dalam keranjang nih, ditumpuk di bawah. Baru naik ya? Masih tidak apa-apa. Terus plusnya lagi memasang kawat pada jendela ventilasi supaya nyamuk tidak masuk. Kan kalau zaman-zaman dulu tuh sering kan orang tua kita di ventilasi tuh pasang kawat yang kecil-kecil gitu loh. Supaya nyamuk tidak masuk. Bisa juga. Dan yang paling penting adalah gotong royong untuk membersihkan lingkungan. Jadi kalau misalnya sekiranya, ini tempat jentik-jentik nyamuk bisa hidup nih. Nah, itu mendingan dibalikin gitu loh tempatnya. Misalnya pot yang tidak dipakai lagi, dibalikin ke potnya. Jadi tidak jadi sarang nyamuk. Dibalikin ke orang yang punya. Bukan, Mbak. Balikin ke penjual. Soalnya pecah itu bawahnya. Bener. Berarti pakai raket nyamuk juga plus juga tuh. Iya, plus. Nah, iya, bisa. Plus tuh. Pokoknya intinya plusnya tuh untuk mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk. Kan dengan raket nyamuk kan dia tidak bisa gigit kan? Nah, bisa masuk kelas. Dia tidak bisa menghisap lebih tepatnya. Memang kalau gigit dia udah tidak bisa gigit memang. Bisa. Oh, iya betul. Menusuk dulu sih, Wit. Terima kasih ya. Nah, itu. Iya. Hinggap dulu sih.
Iya, bener Terbang sih. dulu sebelumnya. Jadi kalau misalnya Ada. kita rangkum ya, yang kita Nah. bahas dari DBD tadi tuh, jadi DBD ini penyebabnya itu adalah virus dengue. Nah, pembawanya itu adalah tadi nyamuk betina. Ada ingat gak nama nyamuknya siapa? Aedes Ironic. aegypti. Ya Aedes betul, kira Aedes nyamuknya aegypti. ironic. Itu kalau betina. Terus tadi Kalau jantan, gejalanya tuh, kalau jantan apa am? lanjut lah. Skip. Nggak jadi lucu ya. Am? Aku udah mau. Aku udah mau jadi Yang orang paling apa. khas tuh apa well? Demam. Lebih demam, ngeri. terus tuh Demam. pusing kepala, sakit di belakang mata, ada pegel-pegel, kemudian bercak merah. merah. Ya, terus kalau misalnya pemeriksaan dari darah, dari laboratorium, didapatkan adanya trombosit yang kurang dari nilai normal. Bahkan dia bisa disertai dengan adanya kebocoran plasma ataupun pendarahan yang spontan. Tadi apa bae, Bu? Pendarahan spontan. Ayo, Bo. Ayo tuh, Bo. Pendarahan spontan apa? Mimisan. Terus? Mimisan, terus misalkan pipis ada darahnya atau BAB ada darahnya. Wadaw. Beda well. Beda kayaknya well. Kalau itu kan ada tanggal khususnya, nah ini tiba-tiba spontan. Spontan pasti demam. Ini kalau Ya, batuk terus? gitu bisa ini dan Apa tuh? batuk berdarah gitu bisa ditandakan kalau dia Enggak sih, dengue kalau batuk juga enggak. enggak. Kalau batuk dia muntah sih biasanya, muntah darah. Oh, muntah ya. Kalau Terus sama batuk di bintik-bintik. TBC sih, Bo. Bintik-bintik. Iya. Betul, Meh. Bisa jadi salah satu tanda TBC, batuk darah. Terus tadi udah nih kita udah tahu kan gejalanya. Terus tadi ada dengue fever sama dengue hemorrhagic fever kan. Nah, dia tidak jauh berbeda, cuman kalau hemorrhagic berarti dia disertai dengan tanda-tanda perdarahan. Nah, yang paling penting yang kita harus terapkan di kehidupan kita adalah 3M+. 3M-nya tuh apa, Bemeh? Menutup, menguras, mengubur. Yeay, plusnya Za. Oh, plusnya 3M kan. Kalau 3M aku mencuci tangan, memakai masker. Oke, plusnya Kau bikin tuh satgas ya? Satgas gini. plusnya Dia sering mangkal. naburin bubuk abate atau Terus larvanesia. Apa sih? Larvasida. Terus segala hal yang kita lakukan untuk mencegah gigitan atau sengatan atau isapan dari nyamuk itu. Kayak dan pakai nyamuk, pakai berkembangbiakan. kelambu, dan berkembangbiakan. Tuh. Pakai jempol nggak tuh, Pak? Pakai Bisa nyamuk, apa tadi Ham? kelambu, Pelihara ikan cupang, ikan pakai cupang. lotion, terus Pakai obat anti nyamuk Tandu. dan lain-lain. Dan lain-lain. Mantap. Nah, kalau Gotong royong. dokter, Yo, kalau pengobatannya kalau sudah sakit itu kira-kira obatnya apa, Cok? Misalnya tuh kan kayak demam biasanya dikasih paracetamol kan. Tuh. Jadi Nah, kalau sebenarnya DBD ini obatnya itu cuma 2 sebenarnya. Obat penurun panas dan juga minum yang cukup. Cuma itu. Jadi sebenarnya di biar awal nggak di rumah dedo. sakit pun dia dikasihnya tuh cairan. Karena apa? Karena kalau demam yang terlalu tinggi, tubuh kita tuh dehidrasi. Nah, benar. jadi jangan sampai kita dehidrasi. Jadi kalau misalnya masih demam dengue atau demam berdarah dengue yang pertama, yang stage 1, itu boleh tidak dirawat di rumah. Boleh selagi kita yakin kalau kita nih minumnya cukup. Kita yakin kalau misalnya kita tidak dehidrasi. Tanda dehidrasi itu apa, Be? Tanda dehidrasi itu mulai dari bibir kering, terus matanya cekung, terus mata di bawah mata ini cekung karena kekeringan. Terus kalau misalnya lidah kita kering, terus apa lagi? Ini apa namanya, turgor. Jadi kalau misalnya kita cubit, kok baliknya lama nih. Oh iya. itu beri-beri ya?
Berry. Ya, itulah Berry-berry yang itu merah. kekurangan vitamin. Gitu. Jadi sebenarnya cairan dan obat untuk nurunin panasnya gitu. Tapi kalau misalnya udah sampai tahap yang lanjut, nah itu yang bahaya tuh gitu. Apalagi kalau misalnya kita temukan tanda-tanda pendarahan spontan, jangan sampai kita biarkan Wih. di rumah wae. Jangan sampai kita biarin, ya udahlah, ini cuma demam berdarah. Jangan sampai dibiarin di rumah be, karena kita harus berhentiin pendarahannya itu gitu. Oke. Dan kalau misalnya DBD, kalau misalnya nanti jangan sampai ya, misalnya ada kita kawan kita atau keluarga kita yang kena DBD, misalnya diambil darahnya tiap hari, memang harus kayak gitu supaya kita memantau nih makin jelek gak sih kondisi dari DBD-nya ini gitu. Oke. Jadi ada yang per 12 jam, ada yang per 24 jam tergantung kondisi si pasien. Oke, mantap. Ya sih. Mantap. Masih ada yang ingin Seru ditanyakan lagi enggak terkait demam berdarah ini? Tapi kira-kira Atau demam berdarah Aku sudah dapat enggak poinnya, guys? dapat dong. Dapat. Hap. Oke, di sesi pertama Curhat Dok ini kita kan tadi bahas tentang DBD, dari tentang penyebab, vektor, virusnya, sampai tentang bagaimana gejalanya, terus juga sampai kita bicarakan tentang bagaimana cara mencegah dari DBD ini. Semoga pembicaraan kita malam hari ini dapat bermanfaat bagi nusa, bangsa, agama, serta seluruh dunia. Masya Allah. Amin. Curhat Dok, saya Zakonodo Pangestu, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.